Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Setelah ini kita akan membahas qadiran. Kalam kemarin kita artikan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia, kalam berarti adalah bahasa, ucapan. Itu kalau manusia, sesuatu suara yang keluar dari lisan kita, kita sebut dengan namanya kalam. Kalau kalam manusia, di sini ada sebuah syair yang berbunyi, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Kalau kalam manusia, kalam itu adalah sejatinya menunjukkan isi hati. Sesuatu apa yang ada dalam hati kita, kita tunjukkan pakai yang namanya kalam. Kalam ini seperti semacam bahasa yang di situ dikatakan alat untuk berkomunikasi antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Bahasa, kalau kita bahas bahasa ini merupakan salah satu min ayatillah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, dulu makhluk itu cuma dua, Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, cuma dua. Lah kok bisa menjadi banyak bahasa nggih? Ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa Cina, dan berbagai banyak sekali muncul bahasa. Lu kok bisa? Wong padahal manusia itu yang pertama hanya dua, yaitu Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Makanya Allah mengatakan bagian dari tanda kekuasaan Allah terciptanya banyak bahasa. Jenengan bisa ndak membuat bahasa? Anda bisa. Maka lengkap dengan grammarnya, dengan kaidahnya sulit. Ada bahasa Arab yang pada akhirnya di situ bahasa itu adalah alat untuk komunikasi. Kalau saya bahas bahasa secara umum, bahasa kita adalah bahasa lisan. Sebetulnya bahasa bukan hanya bahasa lisan, ada bahasa tubuh, ada bahasa tulis, dan itu namanya bahasa. Apa bahasa itu? Tanda yang dengan itu orang lain menjadi tahu apa yang kita inginkan. Itu namanya bahasa. Makanya terkadang bahasa ini mewakili dua hal. Satu, bahasa itu adalah mewakili isi hati seseorang. Yang nomor dua, mewakili pikiran seseorang. Pikiran adalah sesuatu yang tidak kasat mata. Hati, gerak hati juga sesuatu yang tidak kasat mata. Agar orang lain tahu apa isi hati kita, apa isi pikiran kita, maka kita ungkap dengan yang namanya bahasa itu. Misalnya, jadi manusia itu sebetulnya awalnya punya hati yang salah satu tindakan hati itu adalah punya nafsu. Nafsu itu adalah keinginan. Orang lain tidak tahu apa yang kita inginkan kecuali kita menunjukkannya kepada orang lain itu, dan kita menunjukkannya dengan yang namanya bahasa. Orang kita berbahasa misalnya dengan pengen rujak, keinginan itu kan hanya ada di hati. Keinginan namanya syahwat atau nafsu, keinginan. Orang lain ingin tahu bahwasanya Anda ingin rujak misalnya, maka dengan menyampaikan saya ingin rujak. Orang lain bisa tahu apa yang kita inginkan ketika kita menyampaikan dalam bentuk bahasa. Pikiran juga sama, apa yang kita pikirkan orang lain tidak akan tahu kecuali kita menyampaikan isi pikiran itu dalam bentuk bahasa. Maka sering kita melihat ada karya-karya tulis yang menunjukkan isi pemikiran seseorang. Bahkan terkadang dalam ilmu mantik atau logika itu dijelaskan, jenengan memikirkan apa dilihat dari bagaimana cara menjawab sesuatu. Apa yang Anda pikirkan, dengan ini tipenya orang yang ngeres atau tidak, atau normal pemikirannya atau tidak, bisa dilihat dari
cara berbahasa. Maka terkadang dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang di situ jenengan ngeres boten pemikirannya. Itu dalam ilmu mantik dibahas. Ada sebuah tebak-tebakan bunyinya begini: aku di atas, engkau di bawah. Kalau engkau bergoyang, aku senang. Kalau aku cabut, engkau menangis kesakitan. Nah niku nopo? Orang mancing, saya di atas, ikannya di bawah. Kalau ikannya bergoyang, saya senang. Kenapa? Berarti pancingnya wis kena, wis dapat. Kalau saya cabut, maka engkau kesakitan. Nah, itu bahasa. Jadi kayak mancing sesuatu yang membawa orang itu berpikiran secara pikirannya ngeres. Tapi dari situ kita tahu, oh pikirannya ngeres atau tidak bisa dilihat dari cara berbahasanya. Panjang, padat, ada bulunya, dimasukkan ke lubang, dikocok-kocok, keluar cairan putih. Napa Pak? Orang sikat gigi. Orang sikat gigi, sikatnya akan keras, ada bulunya kan. Kemudian setelah dikocok-kocok keluar cairan putih. Napa? Orang sikat gigi. Tapi kalau Anda pikirannya ngeres, maka pikirannya kemana-mana. Lah ini namanya bahwasanya apa yang disampaikan seseorang menunjukkan jalan pikirannya. Ini namanya bahasa, tanda agar orang lain tahu apa yang dimaksud, yang kita inginkan. Maka kalau jenengan teliti dalam bab muamalah niku jual beli, itu dalam fikih dikatakan innamal bai'u antaradin. Jual beli itu harus didasari saling ridho. Kalau tidak ridho maka tidak boleh. Bagian dari maqasidus syariah, tujuan syariat ini, kenapa kok harus ada aturan fikih, adalah tujuannya adalah mengatur. Pertama ada hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang kedua hifdzun nasl, menjaga nasab agar tidak tercampur nasab yang satu dengan nasab yang lain. Maka ada fikih munakahah, fikih pernikahan. Ada yang hifdzul mal, tujuan syariat salah satunya adalah menjaga harta agar antara yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki harta secara zalim. Maka ada namanya fikih muamalah, fikih cara bertransaksi agar sesuatu itu bagaimana cara memiliki dan dimiliki terkait dengan harta benda. Maka ada namanya fikih muamalah. Intinya muamalah ini kenapa? Innamal bai'u antaradin, jual beli itu harus saling ridha. Makanya kenapa kok riba tidak boleh? Karena riba itu biasanya tidak saling ridha. Salah satu contoh riba, jenengan berhutang kepada saya 1 juta, kemudian saya bilang nanti bayarnya 1,5 juta loh nggih. Nah, namanya meminta bayar lebih kepada orang yang berhutang kepada kita, itu namanya riba. Kenapa? Karena bisa jadi orang lain memberikan sesuatu yang lebih itu kepada kita tidak dengan sukarela. Tapi bukan berarti tidak boleh memberi lebih secara mutlak, bukan berarti begitu. Jenengan berhutang kepada saya 1 juta, kemudian saya ngasih 1 juta, selesai. Ketika mau bayar, jenengan ngasih 1 juta lebih 100.000, tapi saya tidak minta di awal, nanti bayarnya lebih loh, tidak bilang begitu. Jenengan langsung ketika menyauri bayar lebih, kemudian Anda bilang ini lebihnya sedekah saya, tidak ada masalah. Jadi memberi lebih tapi bukan karena tekanan, karena kalau sudah berangkat dari tekanan berarti itu sudah tidak saling ridho. Dan ridho itu min sifatil qalbi, dari sifatnya hati. Kita punya akal untuk berpikir, untuk menemukan, memilah mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita diberi hati untuk merasakan, makanya hati itu berani, takut, senang, sedih, termasuk ridha, itu min sifatil qalbi. Yakin, iman itu juga bagian dari di hati.
Maka hati kita disetting sedemikian baiknya agar menjadi kebaikan pada diri kita. Lah, karena jual beli itu harus saling ridha, ridha itu adalah di hati, maka ulama memberi istilah sirat. Sirat niku ucapan yang harus diucapkan ketika bertransaksi. Nggih, Pak, saya jual, nggih, kulo tumbas. Nah, itu namanya akad, namanya apa? Transaksi diucapkan dengan lisan. Kalau ada orang sudah bilang saya beli, nggih, saya jual, maka sudah dianggap ridho. Dohirnya begitu dianggap ridho, walaupun mungkin hatinya dia membeli dengan berat hati. Misalnya wong Lombok misalnya harganya 20.000 1 kilo misalnya, kok sekarang 100.000, mahal sekali. Tapi kalau tidak begini maka saya tidak bisa jualan, tidak bisa makan misalnya begitu. Akhirnya beli, dalam hatinya terpaksa, kok cek larangi misalnya. Tapi jenengan mengatakan saya beli, nggih, saya jual, ya sudah dianggap ridha. Fikih itu ngatur sesuatu yang dohir saja. Tapi untuk urusan yang batin, yang jero, itu urusannya ilmu tasawuf, ada tauhid, ada ilmu tasawuf. Makanya kalau ibadah kita sebatas melepaskan dari kewajiban, itu namanya masih fikih. Tapi kalau lebih dari itu, bagaimana ibadah kita itu diterima oleh Allah, makanya sudah naik level, sudah di atasnya. Makanya terkadang beramal itu lambat laun kita harus naik level. Ada orang manusia beramal ingin terlihat baik di mata manusia, ingin dianggap baik dari manusia oleh manusia, tidak ingin dinilai. Itu namanya level-level makhluk. Tapi kalau lama kelamaan kita tetap seperti itu, maka kelas kita ya seperti itu terus. Maka kita naik level menjadi bagaimana caranya setiap ibadah kita bukan lagi penilaian manusia, tapi adalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau namanya penilaian makhluk, Pak G, itu yang dilihat pasti dohirnya. Kenapa? Karena sesama makhluk itu tidak bisa melihat batin. Mungkin Anda bisa mengatakan begini, wis, saya terserah apa omongan manusia dinilai baik atau buruk, terserah, yang penting aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan saya dengan Allah itu baik-baik saja, yang penting Allah ridho dengan apa yang saya lakukan, itu tidak ada masalah. Tapi jangan salahkan manusia ketika menilai jelek. Kenapa? Manusia hanya melihat dohirnya. Makanya kalau ada orang perempuan kok buka aurat, perempuan buka aurat, bilangnya saya ini cuma dohirnya buka aurat, sebetulnya hati saya berjilbab. Sebetulnya hati saya ini suci, ini cuma luarnya saja begitu. Nah ini maka Anda harus tahu bahwasanya yang ningali, yang melihat jenengan itu buka aurat, itu bukan manusia yang melihat hati sampean, tapi manusia yang betul-betul melihat dohirnya. Kaum laki-laki itu menikmati pemandangan fisiknya, bukan melihat hatinya. Jangan jadi sehingga ada orang yang penting hatinya baik walaupun dohirnya kok begitu buka-bukaan aurat. Itu kalau jenengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dengan manusia tidak peduli dengan hati sampean. Manusia itu melihat dohirnya saja. Maka terkadang banyak manusia salah menilai karena hanya melihat fisik saja. Ngiku. Jadi ada sesuatu yang sifatnya dohir, ada sesuatu yang sifatnya batin. Kalau dengan Allah, jangan lakukan sebaik-baiknya, karena memang tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan dengan seikhlas mungkin, dengan sekhusyuk mungkin salatnya. Kenapa? Karena kita beramal kepada zat yang maha melihat, bukan hanya zahirnya saja tapi juga hati kita. Makanya sering dalam ilmu tasawuf itu kita zahirnya salat niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah adalah sebaik-baiknya contoh Rasulullah. Kita ini makhluknya umatnya nyontoh Rasul. Kalau bahasa nyontoh itu tentu tidak sebaik contohnya. Contoh pasti yang terbaik, maka kita yang nyontoh. Maka kita hanya bisa nyontoh dohirnya saja, tapi sulit menyontoh batin ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Maka Rasulullah bilang, "Shallu kama raaitumuni usolli." Lihatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya. Jadi kalau bahasa melihat saya, wis dohirnya tok minimal podo gitu. Takbirnya Allah, ini menghadap kiblat pagi, Allahu Akbar, dan tidak perlu diputar, langsung ditaruh. Ada yang naruh gih? Allah. Itu ada yang muter nih. Sebetulnya bukan muter, itu bukan muter. Saya pernah ada mahasiswa ujian, karena mahasiswa Al-Ghazini itu campur, ada yang dari pesantren, ada yang non pesantren. Pas sholat takbirnya Allah, kemudian kayak diputer. Saya tanya, kok diputer? Ini bukan diputer, Pak. Nopo? Itu taqdimul yumna alal yusra. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi kanan dulu, tapi nggak jadi ganti kiri. Ngoten loh. Kalau takdimul yumna itu harus jadi. Kalau begitu nggak jadi, namanya bukan takdimul yumna. Takdimul yumna itu ada dalam pembahasan bab wudu, mendahulukan membasuh yang kanan, kemudian baru yang kiri lah. Dan itu betul-betul membasuh, bukan ketika mau disiram gak jadi kiri air, bukan begitu, tapi betul-betul disiram yang kanan baru yang kiri lah. Kalau sampean di sini pakai rumus wal yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, kanan taruh betulan baru yang kiri. Kalau nggak jadi ya sudah, nggak jadi, namanya nggak jadi takdimul yumna. Kemudian saya biarkan aja dulu, coba ya, enggak apa-apa. Kalau sudah keyakinan sampean takdimul yumna alal yusra, ya sudah, silakan begitu. Kemudian saya suruh sujud. Ketika suruh sujud, meletakkan lututnya bersamaan. Saya bilang, Mas, salah Mas. Takdimul yumna alal yusra juga harusnya. Jadi kayak kanan dulu baru kiri, mau bangun kanan dulu baru kiri, akhirnya kerepotan sendiri. Loh gak gini juga Pak. Lah iya, sampean salah meletakkan dalil. Saya bilang begitu, salah meletakkan dalil. Taqdimul yumna alal yusra itu dalam bab wudu, tidak ada dalam bab sholat. Dalam bab sholat bukan pakai takdim, tapi apa? Pakai wad'ul yumna alal yusra, meletakkan yang kanan di atas yang kiri. Akhirnya apa? Kiri taruh dulu baru kanan. Dan itu betul-betul seperti itu, bukan mendahulukan yang kanan dengan yang kiri. Repot sendiri sampean ketika mau sujud, kanan dulu baru kiri, ya repot sendiri. Kenapa? Makolah itu kalau salah tempat kita bisa salah sikap. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Makolah itu kalau salah tempat maka salah bersikap, dan setiap keadaan itu punya makolah tersendiri. Kayak jenengan ini levelnya pasti beda-beda. Ada yang orang bertahap meninggalkan maksiat, berusaha melakukan yang wajib. Orang yang ahli maksiat, ahli melakukan itu, tahap pertama berhenti dari maksiat itu sudah sangat baik sekali. Berhenti dari melakukan yang tidak baik itu sudah sangat baik, sudah perlu diapresiasi. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dengan itu, maka harus nambah. Ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Takhalli niki mengosongkan. Ibarat gelas ini kalau isinya adalah air keruh, air kotor, oli misalnya, maka tidak bisa diisi dengan air bersih kalau air kotornya masih ada. Maka bagaimana? Proses pertama adalah takhalli, kosongkan dulu. Yang kotor-kotornya terkosongkan dulu. Setelah takhalli dikosongkan, baru masuk pada menginjak tahalli, menghiasi. Kosongkan botolnya dari hal-hal yang tidak baik, kemudian setelah kotor, setelah bersih, maka baru diisi dengan air yang jernih. Kita juga beramal seperti itu, ada tahapannya. Awal-awal sebisa mungkin meninggalkan maksiat, melakukan yang wajib. Apalagi di zaman sekarang nih, kita ini berada di masa yang mungkin godaan dunianya lebih banyak daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu kan model makanan tidak banyak Pak, hiburan tidak banyak. Kalau mau cari hiburan keluar dulu, bahkan bikin dulu hiburan zaman dulu. Kita mau bermain, cari anak tetangga mau bermain begitu. Sekarang di rumah bisa main.
apalagi dengan makhluk yang bernama HP niku. Makhluk yang bernama HP. Makanya salah satu sabda Nabi dikatakan bagian dari tanda kiamat adalah taqarrubul aswaq. Salah satu tanda kiamat dikatakan semakin dekatnya pasar-pasar. Pasar semakin dekat. Ini kalau pemahaman sekarang bisa dua. Apa? Memang pasarnya banyak sehingga berdekatan. Tapi yang bisa dipahami memang semudah itu kita melakukan transaksi sekaya-kaya berada di jangan berada di rumah nih loh, kayak berada di pasar. Wah, cukup pegang HP, pencet-pencet sini barang datang. Makanya bapak-bapak hati-hati kalau istrinya pegang HP. Moro-moro besok paket datang. Kalau sudah khusyuk lihat Lazada, Shopee, nopo niku wa akhawatiha, dan banyak niku. Kalau pinjaman online singkatannya pinjol, ngoten nggih. Ojek online ojol, tapi ada yang nggak boleh disingkat, Pak. Kontrakan on nggak boleh disingkat. Nah, kembali lagi. Nah, inilah zaman sekarang begitu. Maksud saya begini, kalau dulu beribadah itu mudah karena memang ujiannya tidak banyak. Sitin min Syawal, 6 hari setelah Ramadan kita disunahkan puasa 6 hari. Kalau dulu mungkin lebih mudah, walaupun suasana hari raya main ke rumah tetangga ya sama dengan hari biasa. Kalau sekarang besoknya tanggal 2 Syawal main ke tangga, ada opor, ada kari, wis godaannya banyak sekali. Maka untuk berpuasa itu pun godaannya wakeh ngoten. Maka saya sering katakan ibadahnya sekarang ini walaupun hanya sekedar meninggalkan haram, melakukan yang wajib, itu insya Allah lebih besar nilainya daripada ibadahnya zaman dulu. Seperti orang miskin sedekah 10.000 tentu beda nilainya dengan orang kaya sedekah 10.000. Sama 10.000, cuma nilainya tentu berbeda. Luar biasanya Allah urusan sedekah. Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, bukan mimma yuhibbun, tapi mimma tuh pakai ta. Apa yang engkau cintai, walaupun menurut kita ini biasa walaupun ini biasa, tapi kita mengatakan ini mimma tuhibbun, bagian apa yang sangat kita cintai, dan kita pada akhirnya merelakan, mengikhlaskan, melepaskan itu, mensedekahkan itu, tentu nilainya adalah sangat besar sekali. Kenapa? Mimma tuhibbun. Orang miskin sedekah 10.000, dia punya uang 20.000, maka 10.000 adalah separuh dari hartanya. Punya uang 20.000, dia sedekahkan 10.000, 10.000 adalah separuh dari hartanya. Orang kaya punya uang 1 M, 10.000 gak ada apa-apanya kan. Maka mengeluarkan bersedekah 10.000-nya orang miskin dengan 10.000-nya orang kaya tentu nilainya beda. Maka mumpung kita berada di zaman yang semakin godaan dunia semakin banyak ini, sempatkan sebisa mungkin kita pada akhirnya untuk beribadah. Insya Allah walaupun secara zahir itu sama, tapi tentu nilainya nanti berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita untuk beribadah itu setelah berjuang meninggalkan semua godaan-godaan yang ada. Zaman dulu bangun malam mudah Pak nggih? Mudah, nggak ada spring bed dulu. Nggak ada spring bed. Mungkin walaupun tidur biasa, bangun malam apalagi gentengnya bocor sudah bangun dengan sendirinya. Kalau sekarang spring bednya 30 cm, ada pilownya, ada selimutnya yang berbulu, bantalnya empuk, ada AC-nya. Wih, sudah sekali bismikallahumma ya bismika amut, bangunnya jam 8 sudah. Itu jadi fasilitas kita semewah dan seenak mungkin di zaman sekarang ini. Kita hidup di dunia ini, jangan lupa ini adalah lorong jalan
untuk menuju kehidupan sejati kita, kehidupan akhirat. Al-Quran tidak pernah menyebut dunia dengan bahasa darud dunia, tidak ada. Kalau hadis ada, Al-Quran tidak ada, darud dunia tidak ada. Tapi kalau akhirat mengatakan darul akhirah, itu ada. Al-Quran menyebut darul akhirah. Kalau dunia ini tidak pernah Allah mengatakan darud dunia, tidak ada. Itu artinya apa? Di sini bukan rumah kita, di sini adalah lorong jalan menuju akhirat. Lah di lorong niku, kalau di lorong ini seharusnya tidak usah banyak-banyak kita membuat sesuatu yang melupakan kita dengan tujuan akhirat. Jenengan dari sini mau ke Jakarta berarti kan harus melewati rute-rute kan, ngoten nggih. Ketika mampir di rute itu jenengan mau buat rumah? Boten nggih. Ndak mungkin buat rumah di lorong-lorong itu kan, ngoten nggih. Ataupun membuat sesuatu yang kemudian Anda lupa dengan tujuannya. Anda ingin ke Jakarta, di tengah jalan mungkin Anda berhenti di situ hanya sekedar beristirahat, tapi jangan sampai lupa bahwa tujuan Anda adalah di Jakarta tadi. Itu sama dengan di dunia ini. Dunia ini adalah lorong jalan menuju akhirat. Sayangnya Allah sudah mengatakan ini, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan banyak manusia lebih mendahulukan kepentingan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Kita ini cuma dilarang satu Pak, urusan dunia. Napa? Mencintai. Kalau memiliki boleh, yang tidak boleh mencintai. Karena ada orang itu memiliki mencintai, ada orang itu memiliki tapi tidak mencintai. Kalau setiap memiliki pasti mencintai, maka makhluk yang paling berdosa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu hartanya luar biasa, tapi Nabi Sulaiman hanya memiliki tapi tidak mencintai. Sehingga aman, Allah ngasih harta itu aman. Wis, saya kasih harta yang banyak karena saya yakin engkau harta ini tidak akan memalingkan hatimu untuk selalu cinta kepada aku. Yang repot kayak saya dengan jenengan niki, hatinya yang mungkin bisa terpleset menjadi hubbud dunia, senang kepada yang namanya dunia. Maka terkadang Allah memberikan harta kita yang tidak banyak, memberikan harta yang tidak banyak, sedikit-sedikit itu sebetulnya Allah sayang kita. Kenapa? Allah ingin menjaga hati kita agar tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dunia itu tidak memalingkan cinta kita dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci utama kalau jenengan ingin banyak harta, jangan hubbud dunia. Caranya ya nopo? Latih. Kalau uangnya hilang nggak usah dicari. Kalau uangnya hilang nggak usah dicari. Latihan niku. Kalau terpisah dengan sesuatu yang paling berharga nggak usah dicari. Salah satu ciri orang yang mencintai sesuatu, maka kalau sesuatu itu hilang dia mencarinya. Makanya dimulai niku, kehilangan uang 1.000 nggak usah dicari. Kenapa? Ada dan tidak adanya beda. Tapi kalau dicari si eman, si seneng, dan terus begitu. Makanya dalam Islam itu ada sedekah, ada zakat menjadi wajib apa? Dalam rangka satu, menolong sesama manusia, nomor dua, agar kita tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Pada akhirnya hidup ini apa? Yang penting kita sehat, bisa beribadah dengan baik, itu sudah melebihi segala-galanya sebetulnya. Ngoten nggih? Bisa beribadah sehat, sudah selesai. Dengan itu kalau ningali keluhannya orang sakit, ada orang ketika dia masih sehat dapat rezeki nasi, tempe, tahu, dia mengeluh tempe tok, tahu tok gitu kan nggih. Jangan koyok ngene tok, ngoten nggih. Pas suatu ketika besoknya dia dikasih oleh Allah sariawan, sakit gigi, kemudian dia mengatakan, "Wis, saiki pokoke waras, tahu tempe gak popo." Ngoten. Itu bahasa itu munculnya kalau sudah sakit. Nggih. Mohon maaf, jenengan beruang kotoran lancar itu sudah nikmat juga niku. Coba dikasih ambeien jenengan yang untuk mengeluarkan satu butir saja
butuh perjuangan seperti berperang perang Badar. Mengeluarkan satu butir saja dengan Anda ngeden sak get-gete tuh, dengan perjuangan yang luar biasa lo kok munculnya seperti boba. Ngoten niku. Lah itu jenengan itu buang kotoran lancar, itu sudah nikmat juga. Kenapa? Makanya terkadang untuk menjadi bersyukur itu maka pikirkan yang terburuk, maka keadaan itu adalah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul nggih, kita bisa bahas lagi ke fikih, ke tauhidnya. Sifat Allah ini yang 20 sebetulnya dibagi 4. Saya kelompokkan ini sesuai sudah masuk pada ranah ini. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala mulai dari wujud sampai akhir, yang 20 itu terkelompok menjadi 4. Yang pertama ada 2 sifat. Jadi kalau 20 dikurangi 2 tinggal 18. 2 sifat ini sifatnya nafsiyah, tentang dzatiyah Allah. Tentang dzatiyah Allah ada atau tidak dan kapan adanya. Maka 2 sifat ini cuma 2, wujud dan qidam. Ada dan qidam. Qidam itu kalau diartikan sekarang lebih gampang dahulu. Kalau jenengan teliti kepada, makanya sesuatu yang dohirnya itu benar, kalau diteliti secara tasawuf bisa jadi salah. Kalau diteliti secara mendalam bisa menjadi salah. Oke. Jenengan ada api, kemudian kamu kenapa kok terbakar? Ya terkena api. Kayak api yang bisa membakar. Maka ketika seperti itu, dohirnya secara kalau tidak ada i'tiqad di situ tidak ada masalah. Tapi kalau berkeyakinan api itu yang membuat terbakar, ini bisa menjadi salah. Gitu. Kamu kenapa kok minum? Biar lepas haus dahaga. Berarti kayak yang mempunyai kekuatan itu adalah air. Maka kalau ini diyakini sampai yakin benda itu yang punya kekuatan itu, ini bisa menjadi salah. Tapi selama kita berkeyakinan dengan benda itu Allah memberikan kita lepas dari haus dahaga, maka tidak ada masalah kan. Jadi kenapa tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh? Karena air. Itu juga salah kalau dipahami secara mendalam, itu juga salah. Kenapa? Karena pada akhirnya yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan adalah Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara air. Maka ada terkadang sesuatu yang ketika didalami secara dohir itu kayak salah, tapi kalau benar biasa, tapi kalau secara mendalam maka akhirnya kayak salah juga. Qidam itu sering kita artikan dahulu. Qidam itu dahulu. Kalau ditelusuri sebetul maknanya bukan dahulu. Kenapa? Tak berawal. Kenapa? Dahulu itu tempat, dahulu itu waktu juga. Ada dahulu, ada yang akan datang. Jadi kalau dahulu itu bagian dari waktu dahulu, sedangkan Allah itu adanya tanpa waktu. Berarti Allah itu tidak pas kalau diartikan dengan pakai bahasa dahulu. Arti kitab sesungguhnya apa? Tak berawal. Maka tak berawal itu biar kita mudah. Maka anak kecil maknanya dahulu. Tidak ada masalah kita mengartikan dahulu, tapi dengan maksud tak berawal. Jadi boleh kita mengartikan qidam itu dahulu, tapi dengan arti tak berawal. Jadi wujud qidam ini namanya nafsiyah. Nafsiyahnya Allah itu ada atau tidak, dan adanya kapan. Maka 2 ini, wujud dan qidam. Yang nomor 2 ada 4 yang namanya salbiyah. Napa salbiyah itu? Menolak ketidakpantasan ketika sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Napa 4? Wujud qidam. Yang ketiga, baqa mukhalafa lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahda niat. 4 ini namanya sifat salbiyah. Oleh ulama mengelompokkan 4 ini salbiyah. Apa salbiyah? Menolak ketidakpantasan ketika sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebetulnya pembahasan yang ini sifatnya rodok jeru. Kenapa? Karena di sini ibarat manusia. Saya analogikan kepada manusia biar mudah. Kalau Zaid, yang misalnya ada orang bernama Zaid, yang dibahas adalah tubuhnya. Zaid itu orangnya tinggi, ganteng, punya tangan 2, kaki 2, lengkap hidungnya. Itu sama dengan bahasa salbiyah.
salbiyah. Cuma ini kalau Allah tidak pakai fisik, Allah itu mukhalafah lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahda, namanya salbiyah, menolak ketidakpantasan yang berada pada dzatiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kalau manusia misalnya ganteng, mosok gak ganteng rek, tinggi mosok gak tinggi, kemudian yang ketiga mancung mosok gak mancung, gak, ini menolak yang gak pantas. Kemudian berarti 20 dikurangi 6 tinggal 14. Yang 14 ini dibagi 2. Jadi wahdat ini kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang 7 pertama niku dikatakan ma'ani, yang 7 sisanya namanya ma'nawiyah. Napa bedanya? Jadi kalau saya ini tadi dikatakan Zaid itu orangnya ganteng, orang fisiknya sempurna, maka sekarang Zaid itu bisa apa? Nah niku, oh Zaid itu pinter nulis, orangnya cerdas, orangnya ini sudah kekreatifannya. Bisanya apa? Lah kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kudroh, berkuah, bukan lagi tentang fisiknya sekarang, bukan lagi tentang dzatiyahnya, tapi Allah itu apa sih luar biasanya dari Allah gitu? Kudroh, berkuasa, mampu segala-galanya, iradah, berkehendak. Jadi kalau kudrah itu dari sisi bisa semuanya, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Kalau iradah itu dari ketika Allah melaksanakan itu terpaksa atau tidak. Kalau manusia bisa jadi kudrah tidak iradah, iradah tidak kudrah terpisah. Ada manusia itu bisa, tapi pas melakukan dia terpaksa. Kan ada nggih, jenengan bisa begini begitu, tapi ketika Anda melakukan di bawah tekanan orang lain, maka Anda melakukannya secara terpaksa. Tapi bagi Allah tidak ada yang terpaksa, semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qudrah, iradah, kemudian ilmu. Ilmu ini adalah pengetahuan Allah. Allah Maha tahu segala-galanya. Ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi 7 ini sama itu maha melihat, kemudian basar sama maha mendengar, basar sama maha melihat, kalam maha berkalam atau berfirman. Kemudian 7 sisanya yang kita bahas sekarang ini qadiran. Nopo bedanya kudrat dengan qadiran? Nggih, biar kita, nanti sebetulnya sisanya yang 7 ini pembahasannya lebih mudah. Kenapa? Hanya pengembangan yang 7 terakhir itu berkaitan erat dengan 7 di sebelumnya. Kalau Allah itu kudrat pasti qadiran, iradat berarti muridan, ilmu berarti aliman. Loh, nopo beda? Apa bedanya kok ini perlu 2 sifat? Jenengan sekarang posisinya duduk. Saya tanya, jenengan bisa berdiri nopo boten? Bisa, tapi posisinya duduk. Ketika berdiri Anda dikatakan sedang berdiri. Sekarang ini jenengan ini dikatakan bisa berdiri tapi tidak sedang berdiri. Allah bisa melihat tapi selalu melihat, bukan bisa melihat tapi kadang melihat kadang tidak. Lah kalau saya manusia, saya bisa melihat tapi tidak selamanya melihat. Namanya kemampuan bisa, itu namanya basar. Selalu melihatnya namanya basiron. Sama kemampuan mendengarnya, sami'an, selalu mendengarnya. Jadi ada berkaitan. Jadi kalau sama itu misalnya saya sekarang ini saya bisa berpikir tapi sekarang sedang tidak berpikir. Tapi kalau Allah misalnya, kalau bahasa berpikir, bisa berpikir dan selalunya ini dikatakan kalau kudrah ada qadiran. Allah itu berkuasa dan dia dalam keadaan selalu berkuasa. Kalau manusia Pak nggih, melihatnya manusia ada waktunya. Melihat pas tidur nggak melihat, ada jangka waktunya. Dan manusia makhluk yang memang bisa melihat, dzatiyahnya diciptakan oleh Allah bisa melihat, tapi tidak selamanya manusia itu selalu bisa melihat. Dan itulah kelemahan makhluk yang bernama manusia. Dalam Al-Quran Allah memuji ciptaannya yang bernama manusia.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu berada dalam ciptaan yang paling sempurna. Sempurna itu maksudnya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Manusia paling baik. Cuma kalau dibandingkan dengan Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kalau dengan Allah, manusia itu nggak ada apa-apanya, sangat lemah sekali makhluk yang bernama manusia. Dan kita beruntung di antara makhluk ya Allah yang ada, kita dijadikan makhluk yang berwujud bernama manusia. Kalau dengan jadi bebek, mungkin sekarang nggak ada di sini tapi ada di Purnama. Jenenge bebek Purnama. Kalau jadi ayam bisa jadi di M2M, KFC, Tobis dan lain-lain. Karena kita ini manusia, maka kita berada di Tobis, kita menjadi penikmatnya. Dan sebetulnya kalau kita pikirkan, manusia itu pemeran utama. Saya katakan manusia di antara semua makhluk yang ada, itu manusia adalah pemeran utama. Kalau hidup ini adalah sebuah cerita, kalau hidup ini adalah sebuah panggung sandiwara, pemeran utamanya namanya manusia. Luar biasa. Ada hewan, ada binatang, lu kita yang makan. Besok di akhirat ketika masuk surga, maka para malaikat menjadi pelayan manusia. Jadi pada akhirnya manusia inilah yang menjadikan manusia adalah makhluk yang paling istimewa di antara makhluk-makhluk yang lain. Makanya Allah pernah mengatakan dalam masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulaka ini tentang Nabi Muhammad, laulaka, kalau bukan karenamu Muhammad, lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu Muhammad, aku tidak akan menciptakan aflak, seluruh alam dunia ini. Jadi karena kamu itu ada, maka aku ciptakan segala sesuatu yang berhubungan dengan engkau itu akan ada. Jadi karena Allah ini ingin menciptakan makhluk yang bernama Muhammad, maka Allah ciptakan semua pelengkap-pelengkapnya Nabi Muhammad. Apa? Allah ciptakan dunianya, Allah ciptakan para dan semua yang berhubungan dengan Muhammad, Allah ciptakan. Apa? Allah sejatinya ingin menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya karena ingin menciptakan Nabi Muhammad, maka Allah ciptakan semua yang berhubungan dengan itu. Jenengan misalnya mau membuat roti, tujuannya ingin membuat roti, tapi pada akhirnya apa? Anda membeli teflonnya, membeli kompornya, membeli yang lainnya, semuanya Anda pelengkapnya semua Anda buatkan. Apa? Tujuannya ingin membuat roti. Maka pelengkap yang mendukung itu Anda lengkapi semua. Sama dengan begini, ketika Allah ingin menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ciptakan semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nomor 14 sifat Allah itu adalah qadiran. Allah itu zat yang selalu maha kuasa. Allah itu adalah zat yang selalu maha kuasa. Allah itu zat yang berkuasa dan selalu berkuasa. Dari dulu sampai sekarang Allah itu tidak pernah kewalahan menangani makhluknya. Makanya, dan ini sering saya sampaikan, untuk urusan akidah, mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang dan bahkan yang akan datang, tidak akan pernah berubah. Tidak ada nasikh mansuh dalam hukum, tidak ada. Allah itu selamanya satu, dan dulu satu, sekarang satu, dan yang akan datang tetap satu, walaupun makhluknya semakin banyak, walaupun mungkin makhluknya semakin banyak modelnya, banyak masalahnya, Allah tidak akan pernah kalah dengan makhluknya. Itu apa? Tetap satu dan maha bisa, maha berkuasa. Itu bedanya Allah dengan kita. Kalau kita tidak usah dulu dan sekarang, terkadang kita menciptakan sesuatu sekarang saja kita bisa kalah dengan ciptaan kita. Manusia menciptakan alat berat untuk mengangkat benda yang berat. Manusia bisa menciptakan itu. Akhirnya apa? Benda berat itu bisa mengangkat yang besar, yang manusia sendiri nggak bisa mengangkat itu. Menciptakan sesuatu, yang sesuatu itu bisa mengalahkan dirinya.
Manusia menciptakan mobil yang larinya sangat cepat sekali. Ketika manusia bisa menciptakan itu, manusia kalah dengan mobilnya, kalah dengan ciptaannya sendiri. Ini kalau manusia begitu. Tapi kalau Allah itu Allah Allah tidak bisa dikalahkan dengan yang namanya makhluknya. Bahkan makhluk itu adalah ciptaan Allah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang bukti bahwasanya Allah itu maha berkuasa salah satunya adalah ketika ada sesuatu itu terjadi menjadi luar biasa. Ada sesuatu, api itu hebat bisa membakar. Ini kalau Allah tidak menciptakan ada kejadian api yang tidak bisa membakar, kayak Allah itu kalah dengan yang namanya api. Ternyata Allah nggak bisa memadamkan api misalnya. Tapi Allah itu maha bisa. Allah bisa menjadikan api bahkan tidak bisa membakar dan memadamkan seketika itu juga Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu lebih di atas makhluknya. Makanya jadi manusia jangan sombong. Sekarang yang di luar niku napa Los Angeles yang terbakar niku, itu kan sebelum itu nih postingan yang itu kan banyak. Di situ ada suatu pertemuan katanya artis-artis pada di situ Hollywood kalau Bollywood kan India, ini Hollywood itu menyombongkan ini Los Angeles negeri tanpa Tuhan, ngoten, negeri yang indah yang bahkan Tuhan pun tidak bisa membuat seperti ini. Ini kalau sudah manusia menyombongkan diri bahkan sampai bahasa meremehkan Allah, meremehkan bukan dalam arti memang dalam arti sebenarnya betul-betul ingin niat meremehkan Allah, maka Allah tunjukkan kekuasaannya. Akhirnya apa? Los Angeles yang dibanggakan langsung kalau Allah sudah berkehendak, tidak butuh waktu lama, berapa hari api berkobar dengan tanpa hentinya. Ini banyak kejadian yang seperti itu. Kita meremehkan kekuasaan Allah, maka Allah bayar kontan. Tidak jauh dari itu Allah tunjukkan kekuasaannya. Kalau dipostingan itu banyak cerita yang berkaitan dengan itu Pak Nggih. Ada sekelompok pemuda mau rekreasi, entah itu 5 atau 7 orang. Ketika masuk dalam mobil, orang tuanya mendoakan semoga Allah menyertaimu nak, begitu. Apa? Di dalam mobil itu ada nyeletuk begini, apa? Di tempat ini tidak ada ruang bagi Allah kecuali di bagasi. Tidak ada ruang kosong kecuali di bagasi. Jadi ini menghina Allah ini. Jadi ada orang tua mendoakan, nak semoga Allah menyertaimu di mobil ini. Artinya semoga ada Allah di dalam, bahasa ada Allah di dalam mobil itu maksudnya Allah menyertaimu dan melindungimu. Tapi di sini ada yang nyeletuk, tidak ada ruang bagi Allah kecuali di bagasi. Akhirnya apa? Dalam perjalanannya terjadi kecelakaan, semuanya hancur kecuali bagasinya. kecuali bagasinya. Allah tunjukkan kalau dikatakan di situ ada aku, maka itu tidak rusak. Jadi Allah itu bahkan kemarin itu tadi malam mungkin ya saya melihat juga ada postingan juga, ada dengan kenal loh buatan, ada yang namanya Dewi Bulan tah. Nah, itu Dewi Bulan itu yang menantang Allah. Saya ingin tahu apakah Allah bisa apa yang dikatakan Allah itu maha kuasa menjadikan saya menjadi semiskin-miskinnya, sehancur-hancurnya. Tidak jauh beda. Sekarang berada di rumah sakit yang sudah dalam bentuk yang menyedihkan sekali. Itu apa artinya? Ya dengan Allah tidak usah terlalu tidak boleh meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya'juj Ma'juj yang dikatakan makhluk yang suatu saat di menjelang kiamat akan datang makhluk yang bernama Ya'juj Ma'juj yang selalu merusak dunia, membuat kerusakan di muka bumi ini. Yang selamat kecuali yang ada di Mekah dan Madinah Haramain. Itu Allah hanya datangkan dengan ulat saja, maka Ya'juj Ma'juj akan menjadi kalah. Jadi dengan yang sangat hina. Saya lupa lagi ada orang Raja Sinten niku lupa nggih. Ada orang yang menyombongkan dirinya, saya ini orang yang paling hebat, tidak ada yang bisa mengalahkan saya gitu. Allah hanya cukup memberikan nyamuk,
Mak nyamuk masuk ke hidungnya dan akhirnya nyamuk itu merusak tubuhnya, mati dia. Jadi dia menyombongkan, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Jadi Allah hanya kirim yang makhluk yang bernama nyamuk, kalah mati dia. Jadi tidak ada yang hebat dari orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang sampai mengakui Tuhan, meninggalnya tenggelam di laut merah. Hadirin rahimakumullah, maka bahasa kudrah ini, Allah maha berkuasa. Kalau kita punya hajah, jangan mengukur dengan keadaan kita, tapi ukurlah dengan kudrah dan qadirannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan, jenengan pengen haji, ya saya pengen haji, tapi mana mungkin saya bisa haji, wong penghasilan saya satu hari 10.000, kadang itu pun untuk makan, kadang enggak. Itu namanya mengukur dengan diri kita sendiri. Kalau Allah berkehendak tidak butuh itu, makanya kita tetap berdoa. Kalau ingin haji ya sudah berdoa, ya Allah saya ingin haji, ini ikhtiar saya, selebihnya aku serahkan kepadamu, gitu. Jangan beli celengan Pak Bugi, tulis haji. Ini kalau pengen kan semuanya pengen Pak G, tapi pengen itu kan harus ada ikhtiarnya. Jenengan beli celengan haji, punya uang taruh sekian. Allah itu tidak hanya memberangkatkan yang mampu saja, tapi akan memampukan yang berangkat, yang Allah takdirkan untuk berangkat haji. Jenengan beli celengan, tulisin haji. Ya Allah, kalau punya rezeki saya ingin haji, sampai taruh di situ. Allah banyak jalan untuk menjadikan kita haji. Napa? Allah itu kudrah, maha berkuasa. Jangan mengukur dengan diri kita. Kalau mengukur dengan diri kita, maka kita akan mudah putus asa, karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Kemudian sifat yang setelahnya nomor 15, muridan. Allah maha kudrat, iradah muridan, maha berkehendak. Wallahu a'lam bissawab. Monggo kalau ada yang mau bertanya, insya Allah di pertemuan berikutnya kami akan menuntaskan sifat wajib bagi Allah dan dilanjut dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten nggih, monggo. Ini tauhid ini sudah mau nyampe di bab akhir-akhirnya soalnya. Tidak ada? Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan keimanan kita semakin tebal dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan manusia yang lain itu hanya perantara, bukan tempat pertolongan kita. Ngoten nggih, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sehingga kalau Anda betul-betul meyakini ini, Anda minta tolong kepada manusia, lu kok nggak ditolong? Oh, berarti mungkin pertolongan Allah bukan lewat ini. Kalau Anda minta tolong kepada manusia kemudian Anda menolong, kok marah, kayak hanya dia penolong sampean. Padahal hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Maka semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapi hidup ini, jalani, nikmati dan syukuri, dan selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, apapun keadaan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa sayyidina Muhammadin fil mala'il 'amdin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah wa alhimna bil ulumi ladunni wa barik lana fi ma razaqtana wa ajirna min adhabin nar. Allahumma akhlana bil iman wal islam wa bil husnil khatimah. Allahumma lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bil rahimin wa subhanaka rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin alamin. Al-Fatihah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Liburan niki ada pelatihan di Mojokerto. Nggih, terus niki liburan long weekend berpanjang. Jadi jamaah Liburan panjang tanggal merah maksudnya. tanggal merah nggih. Jadi banyak yang pelatihan di jamaah hari ini. Saya hafal kalau sudah pengajian gitu nanti. Tapi ibunya masih lumayan banyak. Ya itu bapaknya pada acara. Ustaz Daryadi, Ustaz Abu. Betul tidak Mas juga? Dan Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau Kiai Abdul kalau ini pindah apa nih? terkadang saya hubungkan dengan